Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang pengalaman pertama kali aku nonton Miraculous Lady. Dan dimana itu pasti seru banget. Karena itu waktu pertama kali itu aku kayaknya bangun di karena puasa tuh tayang itu habis subuh jam 5 pagi, yaitu kayaknya episodenya ngacak sih dari episode 1 sampai episode berapa kalau itu. Coba kalau kalian yang waktu nonton waktu tayang di TV, coba sampai berapa sih episodenya aku lupa. Dan itu pengalaman yang agak gimana ya? Jadi pertama kali aku nonton itu tuh pas subuh habis salat subuh lebih tepatnya ya. Dan aku tuh kayak bingung aja gitu nyari acara bagus karena aku kan belum punya HP atau sejenisnya ya. Jadi aku ya nonton TV lah biasa, kayak nonton kartun kesukaan aku gitu loh, buat yang tahu aja sih. Dan aku tuh cari saluran apa gitu loh. Masalah tuh GTV, Global TV kan namanya, sekarang jadi GTV. Kalau nggak salah itu SpongeBob SquarePants itu aku sih nonton banget. Tapi kalau nggak salah tuh aku nyari film dan tiba-tiba muncullah itu film di TV. Dan kayak dalam hati kok aku ngomong, ini film apa ya? Kok kayak bagus banget nggak sih? Aku ngomong di dalam hati. Jadi aku nonton terus sampai akhirnya itu habis filmnya. Kayak aku tuh kayak kayak wow gitu loh. Kayak wah gitu. Kayak aku ketagihan banget nontonnya. Dan akhirnya dari dulu sampai sekarang ini aku nonton terus-terusan gak berhenti dan non-stop. Sampai episode terbaru aja aku langsung wah gitu. Kayak excited banget gak sih gitu. Jadi aku tuh kayak setiap kali aku lihat ada trailer episode terbaru itu tuh kayak gitu gak sih. Pada akhirnya tuh ya pasti original kan dari Perancis, jadi bahasanya Paris ya, jadi bahasa Perancis. Dan aku harus nungguin lama dulu untuk dubbing bahasa Inggris ya. Walaupun aku bukan lebih nungguin dubbing bahasa Indonesianya, tapi lebih sering aku nungguin dubbing Inggrisnya dulu karena kayaknya baru sampai season 5 doang. Dan Miraculous World of Paris aja sampai sekarang aja belum di dubbing bahasa Indo, padahal itu bagus banget ya. Entah nggak tahu sih mau jadi bahasa Indo atau apa, tapi nanti kita lihat aja nanti. Dan sekaligus aku mau bahas teori tentang episode terbaru Miraculous, yaitu Yaksi Gozen. Buat kalian yang nontonnya, kalian bisa nonton langsung ya episodenya yang keren banget. Oke, di episode ini menceritakan kalau Kagami sama Felix kan udah pacaran resmi ya kan. Dan tapi mamanya Kagami ini nggak setuju kalau Kagami itu pacaran sama Felix. Kayak kenapa ya gitu. Dan yang dulu kan biasanya kan Kagami terkontrol mulu sama mamanya ini, yang kemana-mana kayak diatur mulu jadwalnya, kapan dia makan, kapan dia harus latihan anggar dan sejenisnya itu dikendaliin sama mamanya. Tapi di episode bukan episode ya, tapi Miraculous World of London itu tuh udah terbukti kalau mamanya itu tuh ternyata kerjasama sama Felix sendiri. Nah, sampai sekarang masih kerjasama, tapi kayaknya agak sedikit memang masih kerjasama, tapi gimana sih jelasinnya, sampai yang kita tahu endingnya ternyata benar dong, bukan dari video yang sebelum yang ini. Ternyata beneran dugaanku, rupanya ada mamanya Kagami yang
masih mengincar Miraculous Ladybug dan Cat Noir. Dan kita juga diperlihatkan kalau di episode ini dimunculin yang akhirnya setelah sekian lama. Hey Layla Rossi, kemana aja selama ini udah kayak gitu loh. Dari dulu akun ini udah geram sekali dengan dia nih. Yang dari awal-awal dia muncul di season 1 atau 2 aja. Kalau nggak salah akhirnya season episode terakhirnya kalau nggak salah episode 20 sih. Dan yang judul kalau nggak salah tuh Volpina. Di awal-awal tuh udah kayak geram sekali gitu loh. Dan nggak sampai itu ternyata di season 5 ternyata rambutnya itu ternyata cuman wig doang, rambut palsu doang. Oh my god. Ternyata itu cewek rambutnya cowok. Bayangin aja. Dan ternyata nama aslinya tuh kalau nggak salah bukan Layla. Entah kenapa banyak mama palsunya. Udah identitas palsu, mamanya palsu pula. Tapi kayaknya buat kayak seolah-olah itu mama aslinya gitu, padahal mah cuman kayaknya bayaran gak sih? Atau mungkin kayaknya cuman kayak apa ya? Nganggap mama itu kayak mama kandungnya gitu. Kayak ini aku curiga kalau dia tuh yatim piatu tapi kayak kelakuannya tuh kayak susah dijelaskan. Lagi kebucinannya Kagami dan Felix ya, dan dimana so sweet banget. Oh my god, so sweet banget di endingnya itu tuh akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Walaupun awalnya mamanya nggak kelihatan, tapi juga kan mereka juga tahu kalau Marinette ini adalah Ladybug. Jadi kayaknya kan diceritakan mereka minta tolong untuk nyimpan cincin yang di dalamnya tuh ada amok, yang sebenarnya mereka kan bukan manusia kan aslinya, tetapi Sentimonster. Nah, mereka tuh meminta Marinette untuk menyimpannya di yoyonya karena tahu sendiri ya kan mereka udah 3 kali nyoba untuk menyembunyikannya. Yang pertama dikubur di tanah, resiko diambil orang. Yang kedua disimpan di perangkas, resiko dimaling. Dan yang terakhir mau di luar angkasa, resiko juga hancur kena radiasi. Dan pilihan terakhir yaitu yoyonya Ladybug karena mungkin aja nggak bisa disimpan dalam yoyonya, tapi semoga aja nggak diambil lagi. Tapi akhirnya untungnya mereka nggak jadi. Tapi yang paling aku takutin ini nih, kalau misalkan Kagami, kalau misalkan Felix lagi turun, terus tiba-tiba diambil gimana? Tapi kayaknya semoga aja enggak ya, karena kan sekarang Felix kan tinggal 2 dan jadi Kagami sama Felix itu tuh LDR setiap hari. Tapi kayaknya kasihan nggak sih kok LDR-an mulu, ya nggak sih? Dan aku kenapa tiba-tiba pengen melihat Kagami sama Felix menikah? Tapi masih belum sampai situ ya, masih sampai episode terakhir yaitu musuh bebuyutan. Dan tahu sendiri lah siapa nama musuh bebuyutannya kan. Lalu setelah sekian lama kita bisa melihat bahwa mata mamanya Kagami itu tuh alias Tante Tsurugi. Tante, mohon maaf, saya ingin bertanya, mata Anda tuh sebenarnya robot atau gimana ya? Atau kayaknya resiko memakai Miraculous merak, yang dimana kan udah aku jelasin kalau Kagami itu tuh Sentimonster, bukan manusia normal, bukan manusia asli, tapi Sentimonster. Dan mungkin itu dampaknya itu tuh ke mata mamanya yang sampai kayak buta atau gimana sih? Tapi aku tahu itu buta beneran atau gimana, itu matanya tuh kayak mata robot ya, warna biru gitu, jelas banget ya, karena udah 3 dimensi jadi udah jelas banget ya. Itu sebenarnya dia tuh bisa ngelihat atau buta, itu tuh buta tuh tidak, kenapa dia pakai kacamata terus padahal dia kan bisa lihat gitu. Maaf ya untuk Kagami ya, untuk mamanya
tolong dikonfirmasi, tolong dijaga yaitu mama Anda ya. Walaupun saya agak geram-geram sedikit, tapi mohon maaf untuk Kagami Tsurugi. Tolong mama dikendalikan ya. Jangan pula kau dikendalikan lagi sama mama lagi kayak dulu. Nanti ke depannya ya. Tapi kalian setujunya ship yang mana nih? Antara Fierce Kagami atau Adrian Marinette? Kalau kasih dua-duanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next time.